Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 54. Kalau di dalam kitab mana ini? 54 di tengah. Fa idza tala'a 'alaika as-subhu. Yang pinggir juga tengah-tengah. Faghtasil fa inna ghuslal jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin. Ay sabitun muakkadun. Summa tazayyana bisyabil bidi fa innaha ahabbu syabi ila Allah ta'ala wasta'mil minat tibi atyaba ma indaka wa balik fi tanzifi badanika bil khalaqi wal qassi wat taqlim was siwa wasail anwar an-nadhafah wa tatid wa tajyib ar-raihah summa bakara ilal jami' wasi' ilaiha alal hayyinati wa sakinati. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tala'a mongko tatkalane wus katon wus nampak alaika ing atas sira apa as-subuh waktu subuh ini kan menceritakan hal-hal yang sunat dilakukan di hari Jumat. Ini kan babnya dina Jumat, menerangkan sholat Jumat kan. Fataksil mongko adosa sira. Jadi atus dina Jumat itu bisa dilaksanakan di pagi hari sebelum subuh. Maka asal sudah masuk pagi subuh, sudah masuk disunatkan. Atau ketika mau berangkat Jumatan masjid itu. Fa inna waqta ghusl Jumat ini di tengah yang saya baca di tafsir di syarahnya. Karena sesungguhnya waktu mandi Jumat itu dimulai dari situ kesunatannya. Yadkhulu bidzalika. Fa illam tadhkur lamun ora isuk-isukan sira ilal masjid maring masjid. Nek kirane niat budal ning masjid ki ora isuk-isuk. Ya fataqarru wa taqribuhu ila dihabika afdalu. Taqribuhu mongko utawi parek atus ila dihabika maring lungoira budalira iku afdalun luwih utama. Ditakuna supaya ana apa takrib iku aqrabu luwih ngedekake apane adan ketentuane terjanjine binadzafati kelawan bersih. Jadi intine sunat mandi di hari Jumat iku dimulai dari mancing waktu subuh. Itu pun bagi orang yang biasa berangkat Jumatan di pagi-pagi. Wong biyen niku isuk wis berangkat. Bisa berkilo-kilo
itu pun jalan kaki. Kalau orang dulu saiki nek wa ilang takur, kalau tidak berangkat pagi-pagi ya hendaknya dilaksanakan menjelang kita akan berangkat ke masjid untuk Jumatan, supaya kondisi suci itu masih terjaga. Artinya begitu mandi terus ya wewangian dan sebagainya kemudian berangkat ke masjid, gitu kan. Jadi enggak di sela-sela kegiatan lain yang mungkin bisa merubah suasana kesuciannya itu. Mau isuk wis adus tapi ora ndang budal di masjid, tapi malah ning kebun. Ini kira-kira teneh lah. Ngono ku ya mandi neh to. Engko arep berangkat ke masjid ya mandi lagi. Intinya pokoknya mandi hari Jumat itu sunat muakkad ya. Bahkan di sini disebutkan fa inna ghusl jumu'ati, karena sesungguhnya mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik. Muhtalimin itu orang sing wis pernah mimpi keluar air mani, entah itu mimpi ini pokoknya mimpi ini ngono iku tondo-tondo balik kan. Muhtalimin ai amrin sabitin, tegese perkara kang tetep muakatin kang den kuwataken. Intine sunat. Ngene kene kalimatnya wajib. Ala kulli man ing atase wong balagha muballigh rijali wa inna ma lam yajibul ghusl lil khabari alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu man tawadda'a yaumul jumati fa biha wa ta'amad wa minal dan seterusnya. Kemudian yang kedua summa tazayyin. Yang ketiga ya, lalu berhiaslah atau memakai bisyabil bayidi, dengan pakaian yang berwarna putih. Kenapa alasannya? Karena warna putih iku afdhalus siyab, utama pakaian iku sepanjang zaman iku warna putih. Makanya warna putih warna abadi. Warna putih enggak ngikuti tren. Pokoknya anyar ya putih ini, pokok jamaah ya sebagai putih. Jadi tren, enggak mengikuti tren. Warna putih. Min khaisula udrin, min khaisula udrin, sekiranya gak ono udur. Maksudnya nganggo klambi putih pun itu sunat. Kalau memang ada udur, entah alasan apa, wah iki nek nganggo klambi putih ku tambah cepet kotor atau najis, atau mungkin menambah suhu panas, karena putih itu kan memantulkan cahaya sinar matahari. Wasta'mil minat tibi adyaba ma indaka. Wasta'mil lan namprih gawiyo lah minat tibi saking wewangian adyaba ing parfum sing luwih apik indaka kang ana nok sandingmu. Jadi adwabama indaka itu pokoknya enek apa sing paling wangi mungguh sing enek, ora kok terus niat enek-enek nih. Nganggo wangi-wangian, memakai baju putih
Terus wabalik fi tadhifi badanika, wabalik lan nemen-nemen sira berusaha tenanan fi tahdhifi badanika ing dalem oleh bersihi badan ira bil khalaqi wal ussi wat taqlimi. Iku nek dimaknani podo tapi ora podo. Nah, khalaqi iki maknane ya motong, qassi iki maknane ya motong, wat taqlimi iki motong. Cuma tergantung objeknya apa yang dipotong, maka beda juga pengertiannya. Bil khalaqi artinya biasa digawe makna memotong rambut. Khalaq. Nek qassi iku nyendek, memperpendek. Itu tidak rambut kepala yang dimaksud. Soalnya di badan kita ini banyak terdapat rambut, yang mana rambut itu macam-macam namanya, beda tempat, beda sebutan. Kalau di kepala maknanya ya rambut, pas di atas kepala, di atas mata itu alis ya. Pas neng telapak mata ya bulu mata hitam kan beda-beda. Nek ning pilingan jenenge godheng gampang. Nek ning isore irung kumis. Nah yang untuk medan itu kalau toh dipotong diperpendek itu bahasanya pakai bahasa Arabnya pakai bahasa qassi iso wal qassi. Nah kemudian taklim itu ya motong, biasa diartikan menggunting taklim. Cuma nek mau taklim itu biasa diartikan motong sing anggota selain rambut, kayak potong kuku. Jadi sebelum itu bisa dilakukan menjelang Jumat, berarti hari Kamis. Kemarin kan disunatkan hari Kamis sudah siap-siap bebersih, mulai cucian baju, kemudian yaitu setelah itu masuk hari Jumat lebih kepada membersihkan badan, termasuk yaitu kuku, rambut, bulu ketek, dan bulu-bulu lainnya. Itu sunat dibersihkan. Ada sunat mung dipotong, diperpendek, tidak harus bersih. Sunat maneh wasiwaku, pakai siwak. Kalau sekarang ya sikat gigi. Syukur kalau ada kayu arok di siwak. Nabi itu saking sunat siwakan sampai beliau bersabda, andaikan aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan siwakan pada setiap kegiatan. Sing penting, setiap kali ada kegiatan disunatkan siwakan. Tangi turu siwakan, arep baca Quran siwakan, arep wudu siwakan, arep sholat siwakan. Ketika mulut sedang asem, mergo saking suwe nilai manyun, nyaprut nih suwe kan ya asem tuh, kecut ya sangkem gitu, siwakan. Itu sunat hukumnya. Terlebih ketika mau sholat atau tidak baca Quran. Kalau nggak ada kayu Arab ya sejenis kayu yang sifatnya kasar, keras, dan tidak gampang bau. Memang kayu Arab itu kayu yang istimewa memang.
yang adanya di Arab sana. Nah, karena nek pas nek umroh atau haji, cara pesen ya pesen kuno. Nek minyak nu ning kene kan sokeh. Nek serban sajadahnya sokeh. Kan kadang kan kayak wah-wahan. Wah iki sajadah ke Mekah. Padahal Mekah iki anu kolake yo ning kene. Wong made in China. Tasbih iki made in China. Cuma didol ning kono dadi ke Mekah. Cara pesen mesti kalian pesen sing kirane ning kene enggak ada. Ya iku kaya Arab penting. Karena nek oleh-oleh teko Arab kuwi janjane iku sing penting, kaya Arab iki. Terus wasairi anwa'id nadzafati dan sekerine pira-pira wernane sesuci. Pokoknya lakukan bebersih total. Mulai dari hari Kamis sudah mulai lolon bebersih pakaian. Terus nanti masuk Jumat disunatkan mandi. Kemudian ya bersih-bersih badan. Makanya nek nyukur kumis berungan itu sunatnya nek Jumat. Kuku barang sunatnya nek Jumat. Terus wa tatyibir raihati lan memakai wewangian. Summa bakir lalu dianjurkan untuk isu-isuan pagi-pagi ilal jami'i maring masjid jami'. Jadi masjid itu ada istilah masjid al-jami', ada masjid yang gairu jami'. Berarti ono masjid jami'. Masjid jami' itu ya masjid yang digawe Jumatan. Pak nek diperhitung makna arti fungsine gitu. Masya musola itu bisa juga disebut masjid. Nek musola itu kan ya tempat sholat. Tapi bisa juga disebut masjid. So, masjid itu tempat sujud. Ya. Musola atau di kamar kita di dalam setiap rumah pasti ada kamar sholat. Itu juga bisa disebut masjid karena tempat sujud. Masjidun itu tempatnya sujud. Atau bisa disebut musola. Di setiap kantor, instansi atau terminal atau kantor-kantor kan selalu ada tempat di mana digunakan untuk sholat atau untuk sujud. Namanya masjid. Kalau untuk sholat, musola. Tapi tidak serta-merta disebut jami, ya. Tidak disebut masjid jami, karena jami itu al-jami'u yang mengumpulkan. Jadi tempat di mana orang banyak berkumpul di situ untuk melaksanakan suatu ibadah yang biasa disebut Jumat. Makanya disebut al-jami, masjid jami. Jadi sunat berikutnya adalah berangkat pagi-pagi ke masjid jami', masjid yang digunakan Jumatan. Wasi'in berjalan. Wasi'in itu orang yang berjalan kaki. Ala hainatin ing atase tenang, wasanikinatin ya anteng. Jadi mlakune iki biasa rileks. Disunatke ngono, ora usah susu, cepet-cepetan. Faqad qala sungguh teman-teman wis ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku roha budal sapa man. Ilal Jumu'ati maring Jum'atan fis sa'atil ula ing dalem wektu kang awal. Paka'an nama mongko kaya-kaya sak temene
man fakaan nama koroba kaya sak temene kurban sapa man badanatan ing unta. Niki hadis ternyata. Kalau dulu kita diceritani guru coba dikira mau cerita padahal ini hadis. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk Jumatan di waktu yang awal, jadi waktu pagi hingga zuhur itu kan ibarat dibagi tiga fase waktu. Jadi ada waktu awal dan waktu tengah, waktu terakhir. Jadi ora kok wong budal sing dhisik dhewe ngono enggak. Biar berangkat paling awal tapi di waktu yang akhir. Iku ya masuk kategori waktu akhir. Mergo lumrahe ning kono Jumatan iki nek durung krungu wonten durung nek budal. Iki berarti kan di waktu yang akhir. Rata-rata di waktu akhir. Meskipun toh bagi orang yang begitu masuk masjid gue nek wong blas, belum ada orang sama sekali. Tapi itu sudah masuk fase yang terakhir. Berarti yang masuk waktu akhir. Ora kok kurban unta kuwi. Sing kurban dikai ganjaran kaya kurban unta itu. Sing waktu awal. Waktu awal iki anggap aja kalau di sini ya mungkin antara jam 9 sampai jam 10. Jam 9 itu sudah ke waktu fase kedua antara jam 10 sampai jam 11. Nah, fase terakhir ya antara jam 11 sampai mancing imam mas khotib naik mimbar. Itu. Nah, sekarang rata-rata Jumatan iku ngenteni waktu akhir, malah kadang-kadang nek urung adzan belum berangkat. Berangkat itu saja cek kondisi rokokan. Kok begitu sholat takbiratul ihram itu mulutnya masih keluar asap, kebul gitu aja. Ya gini aja zaman akhir ini. Nek wong biyen iku bener-bener pagi-pagi betul pokoknya menghadapi di hari Jumat itu istimewa spesial biar bermasak. Jadi isu-isu menulis toto. Waman roha pisaatis saniyati. Waman lan sopone wong roha kang budalan sapa man fisaatis saniyati ing dalem waktu kang kaping pindho bakaan nama koroba mongko kaya sak temene wus kurban sapa man bakorotan ing sapi. Nek budal berangkat ke masjid itu pada fase waktu yang kedua, anggap aja kalau sekarang saya kasih gambaran kayak mana, jam 10 antara jam 10 sampai jam 11. Maka ya ibarat telah kurban seekor sapi. Kalau tadi unta. Wa man raqa fi sa'ati salisati, dan barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang ketiga, maka annama qaraba kabsan, maka bagaikan ia telah berkurban seekor kambing. Akrona yang berangga, kambing yang besar, yang gemuk. Wa man raqa fi sa'ati rabi'ah, ini sampai 4 batang fase. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid di waktu yang keempat, di sebuah waktu keempat ini jam piro kita. Bahkan nama korban dujadatan, maka bagaikan ia telah berkorban seekor jago, ayam jago. Nah, ini hitung-hitung dewi wae. Nek ibarat wong jenenge hewan kurban, hewan yang telah dikurbankan itu kan ya
harapane wong kurban kan mbok sumben muga-muga dadi kendaraane ngene. Ya sembuh pengiran sumben lah neh ngerupakne itu jadi apa? Tapi bayangannya wong saiki kan ya dirupakno nek kurban wedhus ya dirupakne wedhus. Nek kurban sapi ya dirupakne sapi. Lah sing repot ki nek kurban jago gitu. Jadi yang berangkat waktu yang keempat bagaikan telah berkurban ekor jagung. Jagung ini numpahi piye? Wa man raqa fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang berangkat ke masjid Jumatan itu di saat yang kelima, maka annama qaraba baydatan, maka bagaikan ia telah berkorban ya sebutir telur. Baydatan mana kan telur. Jadi artinya gini, nek cara umumnya kan ya ora nek to umum wong kok kurban telur kan ya. Maksudnya iki menggambarkan, hadis ini menggambarkan bahwa sekecil apa upaya orang, Allah hargai itu. Ini hadis kan memberi apa motivasi. Kata ya nek isa wae aja sampai di posisi yang kelima iki. Saya kira nek dadi kurban telur itu harus piye nek numpaki, malah gelundung. Cara ngono gampangane kan ngono. Nah, fa idza kharajal imamu, ketika imam sudah keluar, maksudnya mau beranjak ke arah mimbar, tuyatis suhufu, maka dilempit lampiran atau buku nih catatan malaikat itu dilempit. Wa rufi'atil aqlam, lalu kolamnya, pensilnya ditutup, titik wis. Wa jama'atil malaikatu, dan malaikat berkumpul indal mimbar, di sekeliling mimbar, yastami'una dzikra, untuk mendengarkan khutbah. Dzikra itu dikit, ya khutbah sing dimaksud. Artinya nek wis begitu orang datang di saat imam sudah ada di mimbar, itu namanya sudah tidak masuk dalam buku daftar hadir. Gitu. Hukum mulai oleh kotak. Nah, dan itu, ini kanjeng Nabi itu, ini hadis lagi. Nah, biar kita diceritani ngono, iki sekedar cerita, ternyata hadis. Hadis ini. Yang ini bar ngaji ini kan mesti ini kudu ana perubahan. Kecuali nek imam lho, imam merasa mbok iri nek imam. Lah ngono sing tau ngaji sing nerangane kok malah budal nguri. Imam itu justru disunatkan budal belakang. Itu imam ya atau khotibnya. Maksudnya ya seorang ustadz yang saat itu bertugas sebagai khotib atau imamnya. Tapi nek pada saat itu dia enggak sebagai khotib, ya sunat budal disi. Ngono. Dan logikanya umpama ya. Nek imam budal disian. Moro karo muadzin dikomatil antek kabeh wong ilang ketinggalan. Ngono. Makanya imam itu disunat, masa hari-hari yang ngono disunat nih belakang, bener. Supaya sambil menunggu jamaah yang berkumpul. Nah, saiki malah imamnya ngenteni yo, ngenteni makmum ya. Biasanya makmum borong, agak dikomati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu, dan diucapkan, innan nasa fi qurbihim indan nadri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Lagi diterang nih mana ya kalau baik. Sesungguhnya manusia itu dipandang dari segi apa ya, kedekatannya di dalam sisi Allah. Itu ya tergantung kadar pagi-paginya ke
berangkat ke masjid. Itu dilihat dari hadis kan ngono to. Kurban itu dimaknani ini koruba. Dari kata koruba itu maknanya parah, dekat. Orang melakukan kurban, melaksanakan kurban, tujuannya kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Koruba ya korubu kurbanan, kan? Kurban. Nek basa Arabnya aslinya ya udhiyah. Kurban itu maknanya udhiyah. Iban sembelihan. Summa idza dakhalatil jami' fatlub bis-saffal awwal. Summa idza dakhalta mongko nalikane wis mlebu sira al-jami'a ing masjid jami', fatlub mongko golek sira as-saffal awali ing as-saffal awal ing saf kang awal paling depan lah. Jadi sop yang paling utama itu sop depan. Terus yang paling utama mana? Sop depan yang sisi kanan imam. Masih ngaran ini. Karena ada sebuah cerita ketika Nabi menerangkan itu. Jadi sisi kanan itu lebih baik. Akhirnya para sahabat ya hampir berebut rebutan ning Syekh tengen kabeh. Sehingga sampai sisi kiri itu kosong. Gitu. Akhirnya Nabi yang ngendikan mana yo ngono ning aja ngono. Maksudnya kalau masih memungkinkan di sebelah kanan, milih utamanya kan. Nah kadangkala sudah tahu di shop awal itu masih kosong. Nah, kita kadang ya males-malesan di depan itu. Soalnya engko nek wis bubaran kan arepe budal disihan. Engko nek ngarep kan nglangkang-nglangkai wong. Padahal itu shop yang paling utama, shop awal. Fa idza ijtama'an nas, maka ketika orang-orang sudah pada berkumpul, fala tatakhattar riqabahum, maka janganlah engkau melangkai riqabahum ing gulune nas. Maksudnya nek wis penuh kabeh terus kita baru datang, ya enggak usah melangkah. Wala tamurra baina aydihim, dan janganlah engkau melewati di depan mereka, apalagi ketika mereka sholat. Mentang-mentang ini aku kan tokoh nih gini, panggonanku mesti gue ngarep. Ya tapi tekamu guri, ujung langkang lagi. Kecuali jika masih ada sisi yang masih kosong. Nggak ada yang mau nempati. Tapi ya itu tidak boleh sambil melangkah-langkah. Gulune wong dilangkah-langkai. Di kobau katanya melangkahi wong lah. Wong lungguh dilangkahi. Ini kan padha karo nglangkahi gulu. Wa hum yusalluna, janganlah kamu melewat di depan mereka yang sedang sholat. Wajlis biqurbi haitin, duduklah di dekat tembok atau apa ini, au astuwatin, tembok lah, tembok. Hatta la yamurru baina dzalika, sehingga mereka orang-orang itu tidak bisa melewati di depan. Jadi nek iso golek nggon sing kirane ngarep iku tembok atau pinggir tembok, supaya enggak diliwati wong. Itu sunat. Wala taq'ud hatta tusalliyat tahiyyata, dan janganlah kamu keburu duduk
sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi begitu masuk masjid, kaifiah masuk masjid itu ya PE jenenge masuk masjid ya tang kaki kiri dulu. Terus ana dungane Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Terus cari tempat kalau bisa di sop awal sebelah kanan, nek ora wis pokoke di tempat yang nyaman. Terlebih lagi kalau bisa di depannya itu ada batas atau di depannya itu ada tembok, dinding atau tiang, supaya aman kita ketika sholat nggak ada yang lewati. Harus begitu, namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Ibarat kita masuk rumah seseorang, tentu kita permisi dulu dan ada tata kramane, ada ta'adubnya. Masa sudah salam dijawab, kalau belum dipersilahkan kan ya nggak layak kita masuk dulu. Kalau sudah masuk belum dipersilahkan duduk, kalau sudah duduk kalau belum dipersilahkan menyantap hidangan ya aja nyelonong. Nah ini juga begitu, kita masuk masjid itu Baitullah, rumah Allah. Jadi ada tata keramanya, orang suruman. Begitu masuk langsung lungguh, duduk. Nah, ini enggak punya sopan, tidak ada penghormatan namanya. Makanya disunatkan sholat 2 rakaat, disebut sholat tahiyatul masjid. Nah, andai kan umpamanya waktunya terbatas, kalau tak gaya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah duhur ku kliwat, langsung sholat qobliyah duhur. Dengan demikian sholat tahiyat masjid juga kena sekalian, karena pada dasarnya sing disunat sholat, ora kok begitu masuk terus lungguh. Sing penting sholat sunat. Inilah.